Ya, Ya, saya apa kabar Pak? baik-baik. Saya Ya, puji merasa Tuhan. terhormat bisa mengisi link Bapak ini dengan kesaksian saya. Ya, terima kasih Pak Pujianto. Jadi kesaksian Bapak akan juga menguatkan bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan juga Amin. bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa, kita berdoa supaya hal ini bisa mencerahkan, bisa menerangi, bahkan juga bisa menyadarkan supaya iman itu tidak sia-sia, karena iman itu sifatnya pribadi. Iman itu sifatnya sangat penting di dalam hidup ini. Dia lebih penting daripada semua uang yang ada di bank, karena semua uang yang ada di bank, dia tidak akan berfungsi apabila manusia sudah mati. Tapi iman itu dibawa terus sampai kepada bagaimana kita menuju kekekalan, kita berjumpa dengan Tuhan. Karena iman itulah yang membawa kita ketemu dengan Tuhan. Kalau kita tidak beriman, kita tidak percaya dengan Tuhan yang benar, maka kita tidak akan mungkin berjumpa dengan Dia. Artinya setanlah yang akan mendapat kesempatan untuk menerkam kita dan menerkam manusia yang tidak percaya kepada Tuhan dan dibawa kepada neraka. Sebab itu dikatakan di dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pastikan dirimu bahwa engkau sedang tinggal di bawah kolong langit. Kecuali Anda sudah tinggal di atas kolong langit, maka ini ayat tidak perlu Anda perhatikan. Karena Anda tidak tinggal di bawah kolong langit. Kalau Anda masih tinggal di bawah kolong langit, dengarkan firman Tuhan. Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Pujianto, dan waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak untuk Bapak menceritakan bagaimana Bapak bisa mengenal Tuhan Yesus. Silakan Pak, dimulai dari latar belakang dulu Pak. Ya, saya bernama Pujianto memang. Nama saya itu, orang tua saya memberikan nama Pujianto. Dan pada waktu dulu, ya, saya adalah bukan dari Kristen. Saya dari Muslim. Begitu. Dan di rumah saya pada waktu itu memang dipakai untuk kumpulan-kumpulan, mengajar para tetangga begitu, karena memang tempat ibadah waktu itu belum belum ada atau masih kecil ya, jadi tidak muat. Jadi mengundang guru-guru, pengajar-pengajar dari luar daerah begitu. Nah, saya tidak menyangka bahwa saya akhirnya menjadi orang Kristen. Diawali dengan saya ini diajak oleh tetangga desa. Saya lahir di desa, anak seorang petani. Ya. Pada waktu itu diajak, Mas Puji, ayo tolonglah lengkapi kami nyanyi bareng. Nyanyi bareng gimana Mas? Ya nyanyi bareng kurang satu. Jadi kalau Mas Puji mau, ya senang sekali. Dan saya ini kan waktu itu senang sekali ya, nyanyian-nyanyian lagu-lagu pop, lagu Mercedes, lagu Us Plus, Titi Sandora, walaupun saya tidak bisa nyanyi yang bagus, tetapi saya seringkali suka mendengarkan dari itu dan melalui radio ya. Nah, saya sangat senang sekali nyanyi bareng apa itu. Gitu. Ini asal mulanya. Dan di daerah saya tidak ada orang Kristen, satu pun tidak ada ya di desa saya. Saya berangkat pertama kali mengikuti, dan saya di desa yang jauh pada waktu itu naik sepeda ya, nggak ada sepeda motor, naik sepeda. Sampai di desa yang kami tuju, kami disambut dengan ramah, diperkenalkan, dan di situ ada muda-mudi, ibu-ibu begitu, dan saya ini apa ini ya gitu. Nah ternyata adalah saya diajak menyanyi, nyanyi bareng itu namanya. Itu itu lagu Yesus ya. Aku berserah, itu lagu itu ya. Loh kok berserah pada Yesus Juru Selamat?
Nah, saya baru tahu bahwa yang mengajak saya itu orang yang percaya Yesus, dan baru pertama kali selama hidup saya mendengar nama itu, dan orangnya baik-baik, ramah-ramah begitu. Saya mengikuti beberapa kali lagu itu, lagu Berserah pada Yesus itu. Nah, tetapi ketika saya mau tampil bulan Desember ketika itu, maka guru saya mengatakan, ya tidak pantas lah Mas ikut karena agamanya berbeda. Bapak saya juga tidak boleh. Ya, akhirnya pas tampil itu saya tidak ikut ya karena dilarang. Tetapi nama Yesus itu sudah diperkenalkan dengan cara Tuhan. Tentunya sekarang saya melihatnya seperti itu. Nah, waktu itu sekolah di SMA. Kembali saya diperkenalkan Yesus, yaitu melalui film yang terpotong, apa ya namanya itu, saya lupa ya. Itu gambar terus diterangkan, ganti lagi gambar, diterangkan lagi, begitu cerita Tuhan Yesus, cerita yang bagus ya, mujizat-mujizat, penyembuhan orang buta, penyembuhan orang lumpuh, begitu diceritakan. Dan kembali saya, teman saya ini ngajak saya ngajak nonton film ini. Dan kembali saya diingatkan nama Yesus, dan kalau sekolah hari Jumat itu ada pelajaran agama Kristen ya. Kadang-kadang saya curi dengar karena sekolahan saya itu separuh tembok, separuh dinding bambu. Jadi saya bisa mendengarkan cerita guru agama Kristen tentang Yesus itu. Tetapi tentunya saya belum sampai kepada keputusan mengikut Tuhan Yesus begitu. Walaupun saya sudah dengar, saya masih aktif di agama saya karena ya memang di rumah saya dipakai untuk belajar agama saya, agama lama saya. Nah, ketika sudah tamat SMA, saya tidak bisa melanjutkan sekolah karena orang tua saya tidak mampu, sehingga saya merantau ke Jakarta dan saya bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta sana. Ini saya singkat latar belakang saya aja. Dan ketika itu, di mana saya bekerja, kondisinya kelihatannya tidak bisa diharapkan untuk masa depan saya. Saya berpikir apakah cari kerja lain, tapi kerja apa? Walaupun pada waktu itu saya semacam menjadi administrasi kantor atau kepala kantor lah begitulah. Tidak pernah ke lapangan, hanya duduk di meja, ya tidak ada teman, mantri-mantri nanti ke pasar, pulang mereka laporan kepada saya. Nah, pada waktu itu saya di Jakarta itu di jembatan Hanjeling namanya. Waktu itu ya jembatan antara Grogol Roksi. Nah, saya melihat buku yang ada di bawah, buku kecil, itu ada tulisan pertolongan dari atas. Ada gambar orang, itu ada domba diraih begitu. Tetapi pemahaman saya pada waktu itu adalah bahwa pertolongan dari atas itu adalah pendekatan terhadap orang-orang yang punya kedudukan tinggi begitu. Pejabat-pejabat ini, wah ini cocok untuk cari pekerjaan. Mungkin kunci-kuncinya bagaimana mendekati orang atas. Gitu. Nah, saya pamit dengan teman-teman karena waktu itu di mes ya, semua yang masih bujangan di mes. Saya pamit, wah ya agak dimarahi teman-teman. Kenapa masih sore kok pulang? Tetapi saya ingin membaca buku itu. Sampai di rumah, sampai di kantor, di mes kantor, saya buka kamar saya baca itu, buku kecil itu, tetapi saya betapa saya marah sekali. Karena buku itu adalah buku semacam promosi, saya menganggapnya begitu, promosi orang-orang Kristen. Buku itu saya lempar dan jatuh di almari, ketoprak begitu.
Tetapi setelah saya lempar, ada suara di batin saya, mengapa kalau kamu memang ingin meminta kepada Yesus? Kalau bisa menolong kamu, kan kamu bisa ngomong sama dia. Ada peperangan batin antara saya meminta kepada Yesus atau saya tetap pada posisi tidak perlu begitu. Tetapi rupanya dorongan karena pekerjaan saya kepingin punya pekerjaan yang menyenangkan saya, yang bisa menjamin masa depan saya, sehingga ketika itu dengan kamar saya kunci, saya ke teras ya, ada tingkat itu ada terasnya sedikit gitu, saya berdoa, Yesus, kata saya, kalau memang benar kamu pernah ada, dan saya akan percaya padamu, kalau besok pagi ada orang mencari karyawan. Itu begitu. Amin, saya begitu. Terus saya kembali lagi, tetapi saya tidak kembali ke teman-teman. Saya ngemasi buku kecil itu, saya masukkan ke koper saya. Saya mau lihat apa benar Yesus itu akan mengirim orang mencari karyawan. Mustahil kalau ada. Itu batin saya. Nah, ketika teman-teman yang kerja di lapangan sudah keluar ke pasar, ya ke apa itu, ke nasabah-nasabah. Pagi-pagi ada orang datang bertamu kepada saya dan melihat-lihat kantor saya. Enak ya kerja di sini, batin saya. Enak gimana saya nggak kerasan. Ya singkat cerita saya tanya ada apa kok sampai ke Jakarta. Saya cari karyawan. Kaget saya. Duh, cari karyawan? Iya. Karyawan apa? Dia cerita tentang kerjaan di Bogor sana. Saya aja gimana? Wah, ya enggak bisa, ya jangan. Nah, nanti kantor di sini gimana? Enggak, saya mau keluar dari sini. Benar begitu? Iya. Terus gimana? Saya tak minta cuti dulu, saya lihat dulu di Bogor. Oh, begitu. Ayo. Masih ada yang lowongan banyak. Nanti lamaran bisa nyusul. Saya ke Bogor. Singkat cerita, akhirnya saya senang. Saya tidak ditempatkan di kantor saya, tapi ditempatkan di lapangan ya, menguasai pasar. Dan saya senang sekali di situ. Karena saya bergaul dengan banyak orang, ya, dengan bermacam-macam, tidak bisa main, tidak terikat dengan angka-angka dan sebagainya. Nah, saya lupa kalau itu hasil daripada permintaan saya kepada Tuhan Yesus. Karena memang teman sekantor nggak ada yang Kristen juga ya, jadi itu pengaruh juga. Tetapi Bapak Ibu waktu itu saya mendengarkan radio dari Manila, FEBC. Wah ini kok siaran Kristen ini gitu. Nah, saya bertanya gitu, bertanya, jawabannya kok pinter sekali gitu. Bahkan saya ketika perbandingkan dengan sejauh mana saya mengetahui agama lama saya, dijawabnya. Akhirnya saya penasaran. Saya akan bertemu dengan orang ini. Saya pergi ke Jakarta, saya sungguh bisa bertemu dan saya sungguh heran bahwa yang menjawab itu latar belakangnya adalah dari agama saya. Bahkan dia cukup pinter membahas kitab-kitab. Saya bilang, loh kami ini sepintar begitu kok bisa menjadi orang Kristen itu? Nalarmu gimana? Ya ketawa saja, kamu belum menemukan kebenaran, maka kamu bilang begitu. Saya dikasih tahu beberapa. Saya nggak tahu, terus saya dikasih Alkitab itu kamu baca. Saya pulang kembali dengan pertanyaan yang bermacam-macam. Ini orang yang sudah begitu bobot agamanya tinggi, kenapa sampai meninggalkan? Padahal kan
kalau dilihat dari jumlah orang yang mengikut banyak agama saya. Jadi di dalam bus itu saya membayangkan kok ada ya orang seperti itu. Nah, ini singkatnya aja. Sampai di kantor saya cerita dengan teman saya yang dari Jogja ini. Cerita begitu. Singkat cerita teman saya itu, kita ke gereja saja supaya kamu tahu gereja itu gimana. Loh, kamu ke gereja ngajak ke gereja? Iya, tak temani. Jadi ada dua orang, ayo tak temani. Kita lihat orang cantik-cantik. Jadi motivasi teman saya lihat gereja itu orangnya cantik-cantik. Nah, pertama kali dengan teman saya itu ditemani, itu masuk gereja. Gereja besar sekali di Bogor sana. Dan ketika masuk itu disambut, ada ramah sekali disambut, dan salah satu yang menggetarkan dada saya adalah bahwa fotonya itu ya, sekarang saya tahu namanya foto, damai sejahtera. Aduh, rasanya kalimat yang diucapkan pendeta itu menyejukkan sekali. Terlebih khotbahnya nggak ada kebencian sama sekali di situ, tentang kasih, memperhatikan dan sebagainya. Itu meresap di dada saya. Tetapi pada waktu itu karena memang saya tidak tahu ya, ditarik persembahan. Wah, saya belum menyiapkan itu. Bagaimana? Oh, kalau di gereja rupanya membayar ya. Kan setelah tahu mendengarkan khotbah membayar. Nah, teman saya bilang jika saya dikasih dengan cepat-cepat karena teman saya orang Jogja biasa katanya. Saya itu biasa main ke gereja karena kalau Natal kami diundang di Jogja kan begitu. Nah, rupanya teman saya menemani itu beberapa kali. Tetapi saya terus mulai tertarik. Terlebih keramahan sambutan, lantas hamba Tuhannya yang sekarang masih hidup ini, pendetanya sampai sekarang, itu menyikapi saya dengan baik. Tetapi pada waktu itu saya memang diuji. Kamu ke gereja itu tujuannya apa? Kenapa kamu beragama ini, kamu masuk sini? Saya cerita apa adanya. Terus salah satu kalimat dari Pak Pendeta ini, yang di gereja saya disebut Boksu, mengatakan begini, kamu puji, kamu sudah dipilih. Bapak Ibu, istilah dipilih ini memang menjadi pergumulan saya. Dipilih, apakah benar saya sudah dipilih? Garis saya itu memang menjadi orang Kristen, begitu ya ceritanya. Nah, setelah itu saya memang tidak lagi apa ya, ya ada kekecewaan, ada sesuatu hal begitu karena gereja ada orang yang berani sampai menipu hamba Tuhannya, ternyata kekristenannya sama saja dengan agama saya begitu ya. Terus saya tidak lagi, agama lama saya tidak lakukan, agama Kristen saya ya tidak lakukan, jadi tidak pernah ke gereja, tapi saya begadang ya di kota Bogor. Malam nanti pergi, terus ya ke kafe, minum, ke ini begitu. Nah, rupanya saya harus sakit. Sakit, paru-paru saya basah. Dan rupanya memang nggak bisa untuk diajak bekerja di lapangan. Ditarik ke kantor, tapi juga napas saya tersengal-sengal ya, nggak bisa. Terakhirnya oleh pimpinan, saya diminta pulang kembali. Nanti kalau sembuh boleh kembali, tetapi sekarang dirumahkan dulu, berobat dulu, dan diberi pesangon 3 bulan gaji begitu. Sampai di rumah ya memang saya tidak bercerita bahwa saya ke gereja dan sebagainya. Saya dibawa ke dukun ya, tetapi nggak pernah ketemu, penyakitnya nggak pernah sembuh, dan akhirnya ada
salah satu saudara yang jauh, ya, itu dulu perawat di sebuah rumah sakit Kristen di Jogja. Dia katakan kepada bapak saya, kalau anak ini tidak dibawa ke rumah sakit ini, anak ini mesti mati. Saya udah kurus, ya, udah kurus, kering. Dan akhirnya bapak saya setuju, tapi kita ini kan orang nggak punya, terus di sana nanti gimana? Taruh aja, adalah nggak usah ditunggu lah. Orang menunggu itu kan juga makannya nanti gimana. Saya memang waktu datang ke sana diperiksakan, langsung sama dokternya disuruh mondok. Bapak Ibu rasa sendirian, memang tidak ada yang menjaga, bapak saya pulang dan sebagainya. Saya diisolasi di rumah sakit itu. Nah, pada waktu itu ada seorang yang datang. Bapak itu masukkan di ruang saya menjadi teman saya dan dua orang itu, dan kami ngobrol sakit apa dan sebagainya. Dan saya kalau ngomong itu satu kata naik napas, satu kata naik napas karena memang sesak sekali itu. Tetapi ketika jam 10 malam, orang itu tiba-tiba muntah. Putih dari telinga keluar, dari hidung keluar, mulut keluar, dan tidak bisa ngomong apa-apa, memandang saya, dan saya bel perawat, ya ada bel, perawat. Perawat datang mencoba diselamatkan, tetapi orang itu meninggal. Disitulah saya ada pertanyaan, kalau saya nanti meninggal itu kemana? Saya mencoba membaca ayat-ayat yang saya hafal di agama saya. Dan setiap hari Sabtu itu ada di rumah sakit itu ada tim kur nyanyi vokal grup, begitu. Saya nggak tahu kalau vokal grup dulu. Terus ada seorang calon pendeta yang mendekati saya ingin berdoa, tapi saya katakan nggak usah, saya udah punya doa sendiri. Saya bilang begitu. Ya sudah kalau begitu, tapi dia meninggali Alkitab kecil. Ya nanti kalau ada waktu longgar dibaca. Terus berikutnya lagi ada yang datang lagi. Kalau saya dipindah kamar, tapi ada yang datang lagi. Masih muda lagi. Datangnya malam lagi. Sakit apa Bapak ini, kelihatan masih sehat, gemuk begitu kok sakit. Ya dia tidak bisa cerita, tapi ya memang dia tiba-tiba pingsan saja terus dibawa ke rumah sakit itu. Tetapi sekali lagi, orang itu sama, mutah. Dari telinga, dari hidung putih itu air. Dan saya udah punya firasat, orang ini mati. Dan benar, mati. Entah karena apa, membawa mayatnya ke kamar mayat itu lama sekali. Sehingga dari jam 10 itu, kalau tidak salah sampai jam 3, saya tidur bersama mayat. Tidak takut saya, karena saya sudah mempersiapkan kalau saya harus mati. Cuman pertanyaannya kalau mati saya kemana. Nah pada waktu itu sudah selesai begitu, saya sudah bingung. Bapak saya datang, saya tidak sudah 2 bulan lebih di rumah sakit. Dan menurut bapak saya ketika itu, ketika saya sudah sembuh itu, bapak saya sudah melihat bahwa tanda-tanda kematian saya sudah ada. Makanya bapak datang, tanya kalau beli peti mati itu di mana, terus nanti membawa mayatnya seperti apa, begitu katanya. Nah saya rasanya mau berdoa. Tetapi ketika itu saya baca-baca begitu. Kitab kecil, Perjanjian Baru itu, dan kebetulan saya menemukan Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Nah, ayat itu begitu berbicara kepada saya. Matius 7 ayat 7. Sangat berbicara. Dan apa sih salahnya kalau saya minta? Terus teringat akan pertolongan ketika mendapat pekerjaan dari Yesus, ketika saya ke gereja.
kalimat-kalimat kasih yang dikhotbahkan pendeta begitu menawan sekali. Akhirnya saya waktu itu, sudahlah, saya memang kalau mau mati ya biar mati, saya mau berdoa. Padahal saya ada infus, ada hidung saya dikasih oksigen dan sebagainya. Saya bangun aja sulit sekali. Rupanya ada perawat yang lewat gitu. Ada mau apa. Nah, saya mau berdoa. Oh, mau doa. Panggil teman-teman perawatnya, perempuan-perempuan datang dan saya dibangunkan. Berdoa gimana? Saya mau berdoa. Saya berdoa begini. Yesus, kalau benar Engkau juru selamat, saya minta supaya nanti kalau saya meninggal sediakan surga untukku. Saya mau percaya pada. Tetapi kalau Engkau menyembuhkan aku, saya akan jadi pengepel gereja. Saya akan kembali ke Bogor dan saya akan menjadi pengepel, membantu Kang Asih. Namanya Koster itu Asih. Setelah itu, hanya gitu, kata Mas perawat. Iya, hanya gitu. Tidur. Heran sekali, saya setelah tidur, itu kok saya bisa tidur nyenyak sekali. Yang selama ini nggak pernah bisa tidur, miring sesek, nanti duduk sesek, terlentang sesek, jadi nggak enak tidur. Nah, saya terus bisa tidur, dan ketika pagi, saya bisa bangun, dan saya lepas oksigen saya yang ada di mulut, terus saya ke kamar mandi. Tuh, kok saya kuat? Perawat lari-lari, loh, jangan, bangun. Setelah itu, saya mau kencing, Mas. Jangan dikunci ya, jangan dikunci di dalamnya. Ya mungkin takutnya kalau saya tiba-tiba pingsan, saya bisa kencing. Terus ketika itu, seorang dokter mengadakan kunjungan. Nah, saya sebut aja ya, mudah-mudahan beliau masih hidup. Namanya Dr. Gita Andriani. Ketika datang, loh, kamu seger sekali, kamu minum obat apa? Tidak, dok, saya berdoa. Berdoa gimana? Ya, berdoa dalam nama Yesus. Oh, ya, ya, bagus. Ya, baik, kamu sudah baik. Kalau begitu, air di paru-parumu bisa diambil. Dan waktu itu saya jam 9 keluar dari kamar, di mau diambil air yang ada di paru-paru saya. Jarum itu begitu panjang itu, dan dimasukkan jarum itu melalui sela-sela iga di belakang dan disedot. Saya heran juga bahwa paru-paru saya sebelah kiri itu airnya begitu banyak, mungkin 5 liter, kayak cucian beras itu. Terus paginya lagi yang kanan hanya sedikit 3. Dan herannya bahwa paru-paru saya tidak busuk direndam air segitu banyaknya, mungkin sudah beberapa bulan, beberapa tahun, ya nggak tahu, yang membuat sesek. Dan saya heran bahwa saya doyan makan, lapar saja, sehingga saya minta jatah makan itu lipat 2 kali, ya, malu jadi. Nah, saya masih ingat salah satu perawat dari Klaten itu seringkali ya menyisihkan, mengambilkan makanan lebih pada saya. Tetapi yang luar biasa adalah ada seorang ibu dari Godean, Yogyakarta, itu setiap siang pasti ngantar makanan saya. Entah siapa yang menggerakkan, saya juga nggak tahu. Ya, kasihan saya itu kok di rumah sakit sendirian begitu. Nah, itu singkatnya begitu, terus akhirnya saya sembuh. Padahal bapak saya waktu datang sudah berpikir bahwa saya pasti meninggal. Nah, akhirnya saya diperbolehkan pulang. Yang luar biasa lagi, ini disembuhkan oleh Tuhan, saya yakin.
Yang luar biasa lagi ketika mau membayar perhitungan, karena 3 bulan di rumah sakit itu kan ya biayanya pasti mahal sekali. Bapak saya sudah memperkirakan apa bisa membayar ya selama ini. Waktu itu saya terus kembali, semangat saya hilang. Tuhan, kalau punya hutang di rumah sakit ini, kenapa saya tidak cabut saja nyawa saya? Saya bilang begitu dan saya ke kamar itu sambil meneteskan air mata. Kasihan bapak saya, apalagi yang harus dijual. Sawah kalau dijual nanti adik-adik saya makan apa? Masa miskin bareng-bareng. Tetapi ketika itu bapak saya panggil, Puji, bangunlah. Kenapa Pak? Siapa yang membayar rumah sakit itu? Loh, saya tidak tahu Pak. Ya itu sudah lunas gitu kok. Ini malah ada kembaliannya. Rupanya kalau saya sekarang melihatnya, Allah sedang bekerja di dalam hidup saya. Saya pulang dan saya terus ke Bogor, saya berlutut di depan mimbar itu, saya ingin jadi koster gereja, memang janji saya seperti itu. Tetapi rupanya Kang Asih bilang begini, Mas, ya kan bilang sama Boksu, kalau mau jadi koster membantu saya senang kok dibantu ya. Tapi ya ini kan namanya pekerjaan, jadi kan tidak bisa pekerjaan hanya dibantu-bantu begitu, nanti saya kan yang dibayar. Sekaligus kalau bisa ya Mas termasuk bagian daripada pekerjaan itu. Nah saya ke rumahnya Bapak Pendeta ini, saya ditanya, kamu tamatan apa? Saya tamatan SMA. SMA kok mau jadi koster? Dasar kamu katekisasi dulu aja. Katekisasi itu apa? Ya belajar agama dulu, nanti keputusannya dulu. Kamu udah yakin kan sama Tuhan Yesus? Sudah. Nah, saya katekisasi di situ. Dan saya diajari, dan saya memang belum tahu Alkitab itu kayak alamat-alamatnya bagaimana. Terus bilang, Puji, ya, kamu supaya pinter Alkitab, kamu harus sekolah Alkitab. Nah, saya sama Pak Pendeta ini diantar setelah dibaptis ini tanggal 25 Desember tahun 75. Saya diantar ke sebuah sekolah di Jakarta. Sebetulnya sudah terlambat sih daftarnya, tapi oleh rektor itu bijaksana sekali, ya sudahlah, nanti persyaratannya belakang, tetapi diterimalah, ikut sekolah dulu. Saya pikir sekolah Alkitab itu ya seperti agama saya dulu itu ya, membaca alamat-alamat dan sebagainya. Ternyata tidak, ada metode mengajar anak, ada teologi perjanjian lama, ada macam-macam, ada apa itu perbandingan agama, dan saya bersyukur bahwa pada waktu itu saya diajar oleh Bapak Amran Amri ya, almarhum, yang membina saya secara khusus tentunya ya. Saya seringkali diundang ke Jatinegara untuk diajar khusus hal-hal, saya dikasih buku-buku terbitan dia sampai sekarang masih. Nah, singkatnya setelah itu saya memang hanya 2 semester saja. Saya menunggu untuk meningkatkan sekolah itu ke tingkat sarjana. Ya, jadi tidak lagi diploma tetapi sarjana, dan saya diutus pelayanan di Solo. Nah, tempat pelayanan saya memang belum ada orang Kristennya. Dalam pengertian dibaptis belum ada, simpatisan ada. Nah, pada waktu itu perangkat desa itu bilang, di rumah saya aja, Om, biar tidak ada masalah. Kalau di rumah saya nggak ada orang-orang yang berani mempermasalahkan. Nah, siapa yang harus saya ajar? Memang nggak ada. Saya datang hari Minggu, udah pakai dasi, bawa gitar, nggak ada orang. Rupanya Tuhan membelas kasihan kepada saya, sangat kasihan kepada saya. Dan ibu yang punya rumah perangkat itu bilang sama putrinya,
kasihan Om Puji itu nggak ada yang diajar. Ayo kita ikut aja biar diajar Om Puji. Panggil itu Mbak sebelah itu dia biar mau. 3 orang mulai. Saya dibelas kasihani Tuhan. Walaupun saya pelajaran rasanya baru 2 semester sekolah Alkitab. Tetapi pekerjaan Tuhan yang saya lihat itu luar biasa. Saya punya ide mendirikan taman kanak-kanak yang sampai sekarang masih ada. Taman kanak-kanak itu saya beri nama TK Berita Hidup. Yang daftar banyak sekali. Waktu itu sampai 75. Dan anak-anak sekolah minggu karena saya mungkin cerita saya menarik atau bagaimana, banyak menggandeng teman-teman. Akhirnya ada 175-an anak-anak. Itu pekerjaan Tuhan, saya pikir. Siapa saya? Sampai orang begitu memberikan anaknya untuk saya aja. Nah setelah itu TK saya daftarkan, sah sampai sekarang. Dan melalui TK itu saya mendekati orang tua. Orang tua ya, mungkin karena orang tua kasihan dapat saya, nggak ada yang diajar, mereka satu persatu datang. Dan waktu itu singkatnya, sekitar ada 99 orang yang sudah dikatakan ya signifikan menurut saya. Tetapi ketika itu ada Bapak Pendeta yang lain yang baru saja wafat, ya itu dia bilang begini, kalau kamu hanya diploma saja nanti gimana? Apakah tidak melanjutkan sekolah lagi? Nanti kami usahakan biayanya. Katanya begitu. Ada rasa, apakah saya mau tinggal ini? Apa-apa yang saya rintis ini. Tetapi memang setelah saya berdoa, ya saya harus sekolah lagi. Karena saya lihat ada anak-anak jemaat, ya belum dikatakan jemaat karena belum dibaptis semua. Itu ada yang sudah kuliah dan sebagainya. Jadi saya pikir ya saya tidak mau nanti saya tidak punya pengetahuan yang. Akhirnya saya setuju dan oleh Bapak Pendeta di Bogor diarahkan saya sekolah di Batu. Nah ini saya akan melanjutkan. Kesaksian saya ini kesaksian yang awal-awal. Memang peraturan sekolah di Batu sangat ketat sekali. Ya. Ini bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga sikap. Dilatih benar-benar untuk menjadi hamba Tuhan yang handal. Memang awal-awal saya memang hampir pulang karena memang sangat ketat sekali peraturannya. Ya, tetapi ya saya puji Tuhan saya bisa bertahan. Tetapi ketika semester yang ke-6 atau tingkat 3 waktu itu ada pelajaran baru, mata kuliah baru, yaitu mata kuliah teologi liberal. Tetapi juga bidat-bidat. Semua dosennya itu begitu bagusnya sehingga seolah-olah dia itu bidat itu sendiri. Cara mengajarnya meyakinkan sekali sehingga saya akhirnya benar nggak firman Alkitab itu firman Tuhan. Kalau setiap orang bisa menafsir menurut seleranya dan dia jadikan ajaran ya namanya ya sama dengan agama saya yang dulu kan banyak aliran ini kan seperti ini artinya ini gimana? Saya sudah mulai tidak semangat kuliah melanjutkan. Saya sebetulnya sudah mau angkat koper. Udahlah, saya nggak usah terus lah. Ya ternyata Alkitab ini ya bisa diobrak-abrik seperti ini dan orang punya persepsi masing-masing. Terlebih ketika belajar kritik teks, kritik sejarah, memakai sumber-sumber. Wah, saya semakin pudar saya iman saya waktu itu. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan aku mau pergi sajalah. Saya kembali ke agama lama saya ada. Ini seperti ini ternyata. Nah, saya harus weekend. Setiap 2 minggu sekali saya weekend bersama teman saya satu kelas. Waktu itu weekend
Tapi saya sudah malas gitu, malas mau weekend apa yang harus saya ajar, saya aja nggak yakin bagaimana diajar. Ayo berangkat, kata teman saya. Nanti sebentar lah. Loh, nanti kan kita ada pelayanan. Gimana sih kamu ini? Akhirnya dengan rasa malas sekali saya berangkat. Aku ini malas. Kenapa? Saya malas saja. Saya nggak cerita sama teman saya kalau saya sudah mulai pudar iman saya. Tidak yakin ada ya Alkitab itu mengandung firman Tuhan. Alkitab ini baru firman Tuhan kalau ini. Kenapa sih harus ada ajaran seperti ini gitu? Yang melemahkan iman saya tidak bisa semangat lagi. Jadi ketika sampai di tempat pelayanan ya saya memenuhi kewajiban saja. Sebetulnya saya sudah ambil putusan apa terus atau tidak kalau sekolah begini ini. Nah pada waktu itu saya yang melayani firman Tuhan ya ada persekutuan doa itu yang kami adakan untuk khusus mahasiswa. Nah ketika itu saya ketika pulang dari persekutuan itu saya dihampirkan satu keluarga seorang ibu. Saya mampir bersama teman saya mampir. Terus dia cerita ibu ini, Om, saya ini mau cerita sama Om. Kenapa Bu? Saya ini kalau ke gereja, itu kalau nyanyi, saya itu nggak ngantuk. Tetapi kalau sudah firman Tuhan, saya itu sampai terkantuk-kantuk, sampai kepala saya itu terbentur-bentur bangku di depan atau tembok yang saya sandari di pinggir. Nanti kalau sudah selesai firman Tuhan, ya sudah saya seger lagi. Begitupun kalau saya diajak berdoa, pasti saya terkantuk-kantuk. Saya teringat pelajaran penginjilan. Saya rasanya kepingin juga berbagi bagaimana. Saya tanya kepada ibu ini, Bu, apakah ibu sudah terima Tuhan Yesus? Gitu. Saya tanyanya seperti itu. Terima Tuhan Yesus bagaimana? Om, ya terima Tuhan Yesus. Gimana caranya? Saya heran, setiap saya bercerita tentang Tuhan Yesus, mesti saya terpotong di situ, gitu, terpotong, karena cecak itu bunyi, cecak itu mengganggu sekali, keras sekali cecak itu. Nanti kalau bicara tentang Yesus lagi, cecak itu bunyi lagi. Teman saya itu berdoa, jadi yang jadi juru bicara saya, teman saya ini memang luar biasa. Saya berterima kasih sekali sekarang udah almarhum. Oh itu berdoa dia terus berdoa mendoakan pembicaraan saya. Nah akhirnya mungkin rupanya terganggu sekali. Teman saya itu dalam nama Yesus tetap diam kamu begitu. Kaget saya. Wah, apa itu? Dan caca itu heran, jatuh. Entah caca itu mati atau tidak saya tidak tahu. Tapi terus terdiam. Akhirnya ibu itu bisa menerima saya. Menerima Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi sebelum menerima, ibu itu seperti matanya menjadi merah. Mukanya juga merah. Langsung, hei, siapa kamu anak muda berani-berani? Kamu siapa? Saya kaget. Ibu ini kok jadi seperti ini? Kayaknya rambut itu berdiri dia. Teman saya berdoa, saya mau bilang sama teman saya, ini ada apa ini? Saya gimana cara melayani ibu ini? Tetapi teman saya berdoa saja. Dia berdoa terus. Saya melihat wajah ibu. Tetapi ada hikmat. Saya diberi hikmat dari Tuhan. Hei, kamu tanya saya. Iya, kamu siapa? Jangan tanya saya. Tanya yang mengutus saya itu siapa? Siapa yang mengutus kamu? Atau yang mengutus saya Yesus Kristus. Orang itu ketika saya
nyebut nama Yesus Kristus. Langsung jatuh. Dek. Dan jatuh itu di depan kaki saya. Jadi kayak orang menyembah. Aku takut. Terus timbul dialog. Bangun lagi. Tetapi tidak berani melihat mata saya. Tadi matanya merah melihat saya, sekarang enggak melihat. Dia bilang sama saya begini, kamu tahu bahwa ibu ini sudah berjanji sama saya. Ketika di dunia saya menjadi pembantunya, tetapi nanti kalau sudah di alam sana, dia adalah membantu saya. Kembali saya punya hikmah. Ibu ini bukan milikmu. Dan ibu ini bukan miliknya dia juga. Ibu ini miliknya Tuhan Yesus. Kalau kamu mau minta dia, mintalah izin sama Tuhan Yesus. Boleh enggak? Jatuh lagi. Seperti orang kepanasan. Saya semakin dikuatkan pelan-pelan hati saya. Benar ini firman Tuhan. Terus teman saya nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Wah, jangan nyanyi, jangan nyanyi, jangan nyanyi. Orang kampung melihat, ada apa ini gitu. Orang kampung melihat, tapi tidak berani melihat. Karena katanya ibu ini terkenal sakti. Wah, tetap menyanyi. Sekarang saya minta kamu keluar dari itu. Ini pergi dalam nama Yesus. Bagaimana dengan janjinya? Karena ibu ini untuk mendapatkan saya, itu harus 7 bulan makan dalamnya ini, dalamnya genggaman ini. 7 bulan. Dan tidak mudah perjanjiannya. Apa hanya hapus? Saya tidak tahu. Saya bilang gitu. Saya tidak tahu perjanjian. Yang penting kamu bilang sama yang memiliki ibu. Itu saja. Yesus Kristus. Silahkan. Aku hanya utusan. Saya hanya hambanya. Langsung jatuh lagi. Pelayanan itu lama sekali. Dan akhirnya setelah tawar-menawar dan saya tetap bersitegang, saya tidak mau tawar-menawar. Kamu harus pergi tanpa syarat. Itu saja. Dalam nama Yesus, saya minta. Dan saya akan menyanyi lagi. Teman saya akan menyanyi, saya akan menyanyi. Kamu biar kepanasan. Karena saya melihat kalau teman saya menyanyi, itu seperti apa itu? Seperti orang kebakar. Tadi menggeliat. Akhirnya singkatnya adalah bahwa ibu ini, roh itu yang namanya katanya utusan dari Ratu Selatan. Ya saya nggak tahu Ratu Selatan yang bagaimana. Yang bernama Gugusan Suci katanya. Anak muda, hati-hati, saya akan pergi. Kata dia mengancam begitu. Saya akan keluar tapi hati-hati kamu. Silahkan kamu mengancam aku. Aku punya apa itu, punya Tuhan, dan Tuhan itu yang memiliki aku. Siapa yang punya kamu? Yesus Kristus. Kembali dia jatuh. Saya baru mengerti kuasa nama Yesus itu luar biasa seperti itu. Pelan-pelan saya kembali percaya bahwa Alkitab itu benar. Alkitab itu firman Tuhan yang menceritakan tentang Yesus Kristus. Dan dalam pelayanan saya ditumbuhkan semangat kembali. Saya harus selesai kuliah ini dan saya harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan mengasihi saya. Dan Bapak itu begitu sukacitanya ketika ibunya sekarang bukan jadi orang sakti, jadi ibu biasa. Yang selama ini dia adalah pembantunya. Kalau pas dia sedang dirasuki roh itu. Nah Bapak itu, ibu itu kesaksian saya ya. Jadi perjalanan kesaksian saya yang dipulihkan kembali iman saya. Dan nanti setelah tamat sekolah nanti ada keajaiban lagi di mana Tuhan memimpin saya. Nah itu dulu saya kesaksian saya Pak Yusuf.
bagaimana Tuhan memulihkan iman saya setelah belajar teologi yang macam-macam ya. Jadi sampai tidak percaya lagi bahwa Alkitab itu firman Tuhan, karena yaitu doktrin-doktrin teologi yang bermacam-macam, beda-beda, teologi liberal. Tetapi saya senang bahwa saya belajar itu untuk pengetahuan, tetapi tetap bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, dan di dalam Alkitab ada kuasa Yesus ada di dalamnya. Dan berbahagialah bagi orang yang percaya Yesus karena disertai dengan kuasa di dalam kehidupannya. Terima kasih Pak Yusuf, ini kesaksian saya, Tuhan kiranya memberkati. Haleluya. Ya, puji Tuhan, luar biasa sekali Mbak Puji mengalami kuasa Tuhan yang sangat nyata, bagaimana bukan hanya disembuhkan dari penyakit yang mematikan pada waktu itu, tapi juga biaya rumah sakit juga dibayarkan oleh Tuhan secara supranatural. Itulah Tuhan yang benar. Tuhan yang menyatakan kuasanya kepada manusia. Karena kalau kita bilang Tuhan yang maha kuasa tetapi kita tidak mengalami kuasanya, maka saya ragu itu perkataan bisa bersifat asumsi atau bisa bersifat karangan manusia. Karena kita mengatakan Tuhan maha kuasa tetapi dia tidak menyatakan kuasanya. Tapi kalau yang dialami oleh Pak Puji, artinya memang benar bahwa Tuhan Yesus itu memang Tuhan yang maha kuasa. Dan artinya itulah yang dikatakan oleh firman, bahwa firman itu adalah pedoman, penuntun kita. Nah ini yang luar biasa, jadi Pak Puji mengalami kuasa yang secara dahsyat, secara ajaib, dan inilah yang membuat beliau jadi yakin kepada siapa yang Tuhan yang sebenarnya yang menciptakan segala-galanya di dalam hidup ini. Nah, tadi Pak Puji sudah menceritakan bagaimana Pak Puji sempat ragu dengan keterangan-keterangan yang dibaca. Nah, saya mau tanya sekarang gimana Pak? Apa masih ragu lagi apa? Apa sudah enggak? Kalau ragu-ragu ya saya tidak pelayanan seperti sekarang ini Pak. Oh, iya Iya. ya. Jadi artinya bahwa Bapak pernah istilahnya membaca hal-hal yang justru melemahkan iman ya? Iya, ya. Jadi memang itu pelajarannya, mata kuliahnya seperti itu. Jadi mau tidak mau harus diikuti. Iya. Jadi Bapak sekarang pada waktu itu berapa persen iman daripada Pak Puji istilahnya sedikit mengambang atau tidak mempunyai kekuatan tetap gitu? Ketika itu Pak, itu pelajaran yang terakhir itu ya, itu saya sudah rasanya saya sudah tidak berdaya lagi untuk kembali seperti mula-mula ketika saya baru pertama kali percaya Tuhan Yesus ini. Jadi ya memang sudah mau angkat koper, ya sudah mau pamit, pokoknya sudah nggak saya lanjutkan. Gitu. Bapak sempat belajar di mana waktu itu Pak? Di Batu Pak, di Batu. Oh gitu ya. Saya tidak sebut sekolah saya. Iya, memang tidak perlu menyebutkan sekolahnya Pak, karena itu sesuatu yang pribadi ya, karena ini kita publikasi. Dan itu memang teman-teman harus hati-hati, jadi karena ada begitu banyak yang mengatasnamakan kebenaran, begitu banyak lembaga-lembaga yang menyuarakan tentang Tuhan, tapi pada dasarnya mereka sedang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi tidak percaya Tuhan. Dan Pak Puji ini adalah orang juga yang mengalami hal tersebut. Oleh sebab itu perhatikanlah setiap apapun yang hendak engkau jalani atau apapun yang sedang kau tekuni, jangan sampai imanmu itu menjadi salah jalan. Artinya engkau tidak percaya kepada Tuhan yang benar, justru engkau mempercayai terhadap keterangan-keterangan yang tidak benar, karena di dalam dunia ini seperti yang saya katakan, ada dua kuasa. Satu Tuhan yang benar, dan dua adalah setan yang terus menghancurkan, yang terus ingin membuat manusia jangan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu dari kebenaran-kebenaran Injil yang kita dengar, maka tidak bisa dibantah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang dikatakan dia maha kuasa,
Dikatakan dia maha pengasih, maha baik, kasih sayangnya, bahkan Allah itu adalah kasih, dan itulah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita, dan kebenarannya juga tidak bisa dibantah. Maka dari ayat-ayatnya kita bisa mengenal. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka, mintalah berkat buat mereka. Tidak mungkin ini pikiran manusia, tidak mungkin ini perkataan manusia. Karena mengasihi musuh artinya kita ingin supaya orang lain semua jadi baik. Orang lain semua bisa mendapatkan kebaikan di dalam hidup ini. Siapa dia? Itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang baik. Karena kalau Tuhan yang jahat, itulah iblis yang selalu menghendaki supaya manusia saling membenci. Hidup di dalam kekerasan, karena iblis selalu menghadirkan pertikaian, perselisihan, iri hati, kebencian, amarah, dan akan bermuara di dalam kebencian. Dari kebencian yang semakin menumpuk, maka itu akan menghasilkan pembunuhan. Ya, makanya dikatakan firman Tuhan, orang yang tidak mengasihi saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Ya, itu kebenaran firman Tuhan. Jadi, karena apa? Karena kalau dia tidak mengasihi, maka yang ada di dalam hidupnya adalah kebencian. Dia membenci dan terus membenci. Sama yang terjadi dengan Kain dan Habel, manusia awal daripada Adam dan Hawa. Bagaimana satu memelihara kebencian karena dia hidup bersama setan, tapi dia tidak sadar. Dia pikir dia sedang memuaskan hidupnya karena dia tidak suka kepada adiknya. Dia pelihara kebencian itu. Dan semakin memuncak kebencian itu, maka kasih Tuhan hilang. Kasih dan kebencian, Tuhan dan setan. Jadi kalau kasih Tuhan sudah menghilang dari dalam hidup seseorang, maka kebencian itu akan menguasai dan kebencian itu akan menghasilkan kematian. Dan itulah yang dilakukan oleh iblis. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang di bapamu dan engkau membunuh. Iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Oleh sebab itu, mari kita pastikan iman kita, bahwa iman kita adalah iman yang benar, iman yang tidak salah, karena kita harus berjumpa dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi hidup kita semua. Pak Puji, terima kasih buat kesaksian yang luar biasa, dan doa kami buat Bapak dipakai Tuhan, tetap menyala-nyala untuk berbagi di dalam hal-hal yang Tuhan sudah berikan dan nyatakan kepada Bapak. Ya, dan teman-teman yang diberkati boleh dukung Pak Puji. Pak Puji saat ini sedang aktif-aktifnya di dalam pelayanan Injil. Bagaimana beliau bukan hanya memberitakan Injil di tempat-tempat tertentu, tapi banyak pemberitaan Injil itu dilakukan lewat publikasi, lewat radio dan lain-lain. Ya, bagi teman-teman yang diberkati boleh dukung hambanya supaya apa yang beliau lakukan bisa memenangkan jiwa. Jadi kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada seseorang itu bukan hanya untuk diri sendiri. Pak Puji disembuhkan, Pak Puji ditolong dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, maka Pak Puji sekarang sebagai terima kasih kepada Tuhan, beliau memberitakan Injil dengan semangat, dengan begitu giat, dan teman-teman yang ingin mendukung silakan. Oke? Nomor rekening beliau kami taruh di layar deskripsi. Dan terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Doa kami buat Anda semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan. Amin.